Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kelistrikan bagian yang kedua, yaitu tentang listrik dinamis. Adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini yaitu kompetensi 3.6, mendeskripsikan karakteristik rangkaian listrik, transmisi energi listrik, sumber-sumber energi listrik alternatif termasuk bioenergi, berbagai upaya dalam menghemat energi listrik, serta penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar kita. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kamu dapat menjelaskan perbedaan antara listrik statis dengan listrik dinamis. Yang kedua, kamu mampu menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar. Yang ketiga, kamu dapat menghitung besar energi listrik. Dan yang terakhir, kamu dapat menghitung besar daya listrik. Serta kamu dapat menghitung biaya listrik bulanan untuk rumah tangga. Baiklah anak-anak, langsung saja saksikan dan pahami video pembelajaran berikut ini. Kita awali pelajaran kali ini dengan mengetahui apa sih sebetulnya perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Untuk mengetahui perbedaannya, adik-adik bisa perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, contoh listrik statis adalah mistar yang digosokkan dengan kain wol. Setelah digosokkan dengan kain wol, maka mistar tersebut akan memiliki muatan negatif, sehingga mampu menarik serpihan kertas yang bermuatan positif. Muatan tersebut tidak mengalir atau diam, sehingga disebut listrik statis. Nah, listrik statis tersebut terjadi akibat gesekan dua buah benda. Sementara listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian. Ilustrasinya bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini ya. Muatan listrik pada listrik dinamis berasal dari suatu sumber listrik, seperti batu baterai atau aki. Dalam listrik dinamis, karena listrik tersebut mengalir, maka kita akan mempelajari mengenai arus listrik. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini kita bisa melihat bahwa suatu rangkaian terdiri dari sumber tegangan, kawat penghantar, dan juga bola lampu. Arus listrik mengalir di sepanjang kawat penghantar dan membuat lampu menyala. Selanjutnya, yuk kita lihat kemana arah arus listrik mengalir. Arus listrik mengalir dari kutub positif sumber tegangan ke kutub negatif sumber tegangan. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping. Kita bisa lihat bahwa arus listrik bergerak dari kutub positif batu baterai, lalu bergerak di sepanjang kawat penghantar, menyalakan bola lampu, lalu kembali lagi ke kutub negatif batu baterai. Arah arus listrik bergerak berlawanan dengan arah aliran elektron.
di mana elektron mengalir dari kutub negatif sumber tegangan menuju ke kutub positif sumber tegangan. Seperti yang terlihat pada ilustrasi berikut ini. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai kuat arus listrik. Apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik pada rentang waktu tertentu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan second. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar selama 2 menit. Tentukan muatan listrik yang berpindah. Yang diketahui adalah kuat arus atau I 2 ampere, kemudian waktu adalah T 120 second. I sama dengan Q per T, berarti yang ditanya adalah Q. Q sama dengan I dikali T, atau 2 dikali 120 sama dengan 240 coulomb. Selanjutnya kita akan belajar mengenai beda potensial atau tegangan. Apa itu beda potensial? Beda potensial atau tegangan adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika ada 2 buah benda yaitu benda A dan benda B yang memiliki muatan listrik, di mana benda A memiliki elektron lebih sedikit daripada benda B dan benda B memiliki elektron lebih banyak daripada benda A. Artinya, benda A memiliki potensial yang tinggi sementara benda B memiliki potensial yang lebih rendah. Arah arus listrik selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sebaliknya, arah aliran elektron selalu mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa beda potensial atau tegangan adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik. Tegangan dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut ini. V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q muatan dengan satuan coulomb. Selanjutnya yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Muatan sebesar 4 coulomb akan dipindahkan dari A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah beda potensialnya. Yang diketahui adalah Q 4 coulomb, W 10 joule. Ditanyakan berapakah V-nya. V seperti yang tadi kita sudah bahas, rumusnya adalah W per Q. Masukkan angkanya 10 joule per 4 coulomb, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2,5 volt. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Ohm. Ada 3 faktor di dalam hukum Ohm, yaitu yang pertama adalah arus listrik atau intensitas, biasa dilambangkan dengan I. Kedua, beda potensial atau tegangan, biasanya dilambangkan dengan huruf V. Dan yang ketiga adalah hambatan atau resistance, yang biasanya dilambangkan dengan huruf R. Bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sehingga rumus untuk menghitung arus listrik adalah I sama dengan V per R. Atau arus listrik sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah kawat disambungkan pada beda potensial sebesar 12 volt. Kuat arus yang melewati kawat itu adalah 2 ampere. Berapakah hambatannya? Jadi yang diketahui adalah V atau tegangan 12 volt, arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan R-nya. I sama dengan V per R. Jadi R sama dengan
V per I atau 12 dibagi 2. Jadi jawabannya 6 ohm. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai hambatan dalam kawat penghantar. Suatu kawat penghantar membutuhkan hambatan untuk menjaga arus dan tegangan listrik pada nilai tertentu agar komponen-komponen listriknya tetap berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung hambatan dalam suatu kawat penghantar. Perhatikan besaran-besaran serta satuan-satuannya ya. Setelah ini, yuk kita coba kerjakan contoh soal hambatan dalam kawat penghantar. Jika suatu kawat penghantar sepanjang 100 meter dengan luas penampang 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, hambatan jenisnya adalah 6,28 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, maka hitunglah hambatan di kawat penampang tersebut. Yang diketahui adalah panjang kawat 100 meter, L 100 meter ya. Kemudian luas penampang A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Rho atau hambatan jenisnya adalah 6,28 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Maka rumus R-nya adalah Rho dikali L per A. Kita masukkan langsung angka-angkanya ke dalam rumusnya. Kita akan peroleh hasilnya R sama dengan 314 dikali 10 pangkat minus 4 ohm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari potensial tinggi ke rendah. Ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung besarnya energi listrik. Energi listrik dilambangkan dengan W dengan satuan Joule. W bisa dihitung dengan Q dikali V, atau W sama dengan V dikali I dikali T, atau bisa juga dengan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Dengan Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, R adalah hambatan listrik yang satuannya ohm, dan T adalah waktu dengan satuan detik atau second. Yuk kita coba langsung kerjakan contoh soalnya. Arus listrik sebesar 2 ampere selama 40 menit mengaliri setrika bertegangan 110 volt. Hitunglah energi listriknya. Yang diketahui adalah V sama dengan 110 volt, I-nya 2 ampere, lalu T-nya 40 menit. Kita rubah menjadi second, jadi 40 dikali 60 detik sama dengan 2400 second atau detik. Yang ditanyakan adalah W atau energi listriknya. Karena yang diketahui adalah V, I, dan T, maka kita gunakan rumus W sama dengan V dikali I dikali T. 110 dikali 2 dikali 2400, maka hasilnya adalah 528.000 Joule, atau bisa kita rubah satuannya menjadi kilojoule. Berikutnya, kita akan membahas mengenai daya listrik. Daya listrik adalah laju hantaran energi listrik dalam suatu rangkaian listrik. Daya dituliskan dengan huruf P dan dapat dihitung dengan rumus P sama dengan W per T atau P sama dengan V dikali I. Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R atau P sama dengan V kuadrat dibagi R. Satuan daya listrik adalah watt, sementara satuan energi listrik adalah joule, satuan waktu adalah second atau detik, satuan tegangan listrik adalah volt, kuat arus listrik satuannya ampere, dan hambatan listrik satuannya ohm. Selanjutnya yuk kita coba kerjakan contoh soal daya listrik. Sebuah rice cooker melakukan usaha sebesar 5000 Joule dalam waktu 5 detik. Hitunglah dayanya. Yang diketahui adalah W, yaitu 5000 Joule. Kemudian T atau waktunya adalah 5 detik atau 5 second. Karena yang diketahui adalah W dan T, maka kita pergunakan rumus P sama dengan W dibagi T. Jadi P adalah 5000 dibagi 5 atau 1000 Joule per second. Joule per second bisa kita gantikan dengan watt. Jadi jawabannya adalah 1000 watt. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff 1.
Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah pada rangkaian listrik bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Arus yang masuk kita sebut I1, lalu bercabang menjadi I2 dan I3, lalu kemudian percabangan tersebut bertemu kembali di I4. I1 harus sama dengan I4, di mana I4 adalah I2 ditambah I3. Selanjutnya yuk kita coba kerjakan contoh soal hukum Kirchhoff 1. Coba perhatikan rangkaian berikut ini. Jika diketahui arus yang masuk adalah 36 ampere, lalu I2 adalah 12 ampere dan I3 adalah 18 ampere, maka berapakah besar I1? Sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff, arus masuk harus sama dengan arus keluar. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, berarti I1 adalah 36 dikurangi 12 dikurang 18, berarti I1 adalah 6 ampere. Kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah pada rangkaian tertutup atau loop, total beda potensial atau total tegangan adalah 0. Atau dengan kata lain, pada suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial adalah 0. Atau bisa kita tuliskan dengan rumus seperti di bawah ini ya. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R harus sama dengan 0. Perhatikan rangkaian berikut ini. Di dalam rangkaian tersebut terdapat 2 buah GGL atau tegangan. Dan terdapat pula 2 penurunan tegangan karena adanya hambatan. Berikut ini cara untuk menganalisis suatu rangkaian tertutup. Pertama, tentukan arah loop. Arah loop biasanya ditentukan sesuai dengan arah arus. Yang kedua, jika arah loop menjumpai kutub negatif sumber tegangan, maka GGL-nya bertanda negatif atau minus. Begitu pula sebaliknya, jika arah loop menjumpai kutub positif sumber tegangan, maka GGL bertanda positif atau tambah atau plus. Yuk kita coba praktikkan dalam sebuah contoh soal. Perhatikan rangkaian berikut ini. Sebuah loop memiliki arus dengan arah seperti tergambar di bawah ini. Berarti kita bisa tentukan arah loop tersebut sesuai dengan arah arus yang ada. Selanjutnya, arah arus tersebut akan bertemu dengan hambatan atau R1 dan bertemu dengan GGL negatif. Sehingga kita peroleh yang pertama I dikali R1 dikurang E1 atau GGL1. Selanjutnya arus bertemu dengan R2, R3, dan GGL positif. Sehingga kita peroleh rumus untuk menghitungnya adalah I dikali R1 dikurangi GGL1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3 ditambah GGL2. Hasilnya harus sama dengan 0. IR1, IR2, dan IR3 kita ubah bentuknya menjadi I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Lalu ditambah dengan E2 dan dikurangi E1 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya sehingga kita peroleh 12I sama dengan 6 volt. Maka I sama dengan 6 volt dibagi 12 hasilnya 0,5 ampere. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan dapat tersusun secara seri atau paralel. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri hambatan listrik akan memperbesar hambatan. Jadi rumusnya R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah banyaknya hambatan. Sementara kuat arusnya harus sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan dan seterusnya dan sama dengan I total. Rumus untuk menghitung beda potensial adalah V1 sama dengan I dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2, dan seterusnya.
Rangkaian hambatan juga bisa disusun secara paralel. Rangkaian paralel berfungsi untuk memperkecil hambatan. Rumus untuk mencari hambatan total adalah I per R total sama dengan I per R1 ditambah I per R2 ditambah I per R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk menghitung arus total adalah I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Sementara untuk tegangan, di sepanjang rangkaian tegangan harus punya nilai yang sama. Jadi V total sama dengan VAB, VCD, VEF dan seterusnya. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Di dalam sebuah rangkaian seri hambatan, terdapat 3 buah hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Yang ditanyakan adalah hitunglah R totalnya. Karena susunannya seri, maka R total kita tinggal jumlahkan saja R1 ditambah R2 ditambah R3, hasilnya adalah 12 ohm. Diingat baik-baik rumusnya ya adik-adik. Untuk menghitung total hambatan pada rangkaian seri, kita tinggal jumlahkan semua hambatannya. Sedangkan arusnya semuanya sama. Untuk menghitung tegangan, kita kalikan I dengan R. Berikutnya, kita lihat contoh soal untuk rangkaian paralel. Tentukanlah R total dari rangkaian berikut ini. Susunan paralel di mana ada 2 hambatan, R1 dan R2. Masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Menghitung R total pada rangkaian paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan angka-angkanya, 1 per R total sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Hasilnya 1 per R total sama dengan 3 per 6 atau 1 per 2. Maka R totalnya adalah 2 ohm. Lalu yang terakhir akan kita bahas adalah bagaimana cara menghitung biaya listrik rumahan. Contoh soalnya, sebuah rumah menyalakan lampu 25 watt selama 4 jam sehari. Jika harga listriknya adalah Rp500 per kWh, berapakah biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari? kWh itu kepanjangannya kilowatt hour ya adik-adik, jadi tidak perlu kita ubah dari jam menjadi detik. W sama dengan P kali T, kita masukkan angkanya 25 watt dikali 4 jam sama dengan 100 watt hour. Itu dalam 1 hari. Sedangkan dalam 1 bulan ada 30 hari. Jadi 30 dikali 100 watt hour sama dengan 3000 watt hour atau 3 kWh, 3 kilowatt hour. Kita kalikan dengan biayanya Rp500 dikali 3 kWh, berarti hasilnya adalah Rp1.500. Itu hanya untuk pemakaian lampu ya. Jika ada pemakaian alat listrik lainnya, tinggal kita jumlahkan hasil-hasilnya.